inilah berbagai tokoh luar biasa. Kirana sebagai Kartini, Melia, Tasya, Azhar, Nawaf dan Raditya berperan sebagai Boy. Ia tumbuh sebagai gadis bangsawan, tapi mimpinya melampaui tembok rumahnya. Kartini duduk di balai-balai, membaca buku Belanda. Adik-adiknya bermain di samping, ibu sedang berjahit. Untuk belajar, untuk hidup lebih. Mbak Intan ini yang dibaca apa sih? Ini surat dari sahabat di Belanda. Mereka bilang kalau anak perempuan bisa seperti ini. Kalau kita bisa juga, Mbak Yu. Belum, Bu. Tapi Mbak Yu ingin suatu hari nanti kalian bisa sekolah seperti anak laki-laki. Kartini, waktunya istirahat. Tapi Bu, aku ingin terus membaca. Aku merasa aku harus tahu lebih banyak. Ilmu itu cahaya, Kartini. Tapi jangan sampai cahaya itu membuatmu terbakar. Dunia tidak ramah untuk perempuan yang berpikir terlalu jauh. Tapi aku ingin duniaku berubah, Bu. Bukan untukku saja, tapi untuk semua perempuan. Di usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europe's Language School. Di sini, antara lain Kartini belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Romo, saya minta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trini, benarkah kamu mau bersekolah di mana? Benar, Romo. Saya sangat ingin bersekolah di Belanda. Saya ingin menggapai cita-cita saya, Romo. Baik, akan saya izinkan. Apakah kamu sudah yakin untuk bersekolah di Belanda? Benar, Kang Mas. Baiklah kalau begitu. Mungkin ibu tidak akan setuju dengan keputusan ini, tapi terserah kamu saja. Ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk sekolah, sebagaimana ada Jawa pada waktu itu, yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tetapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajar anak-anak desa. Kartini sedang mengajari murid-murid perempuan berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Kamu bikin pola apa itu? Akhirnya, karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya. Kartini! Romo tidak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi mereka perempuan, tidak harus di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya.
Mereka cuma butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli. Selesaikan dulu sekolahmu dan berhenti mengajari anak-anak desa itu. Mengerti? Mengerti, Ayah. Anak-anak kaum bangsawan dan Belanda sedang lewat. Lihat deh. Senang sekali ya. Kita bisa bersekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan. Kita bisa belajar sampai usia kapan. Gak ada aturan apapun yang menghalangi kita. Ya enggak? Iya dong, betul sekali. Setelah selesai pendidikan, kita bisa bikin apa yang kita mau. Tidak seperti mereka yang bisa sekolah. Sudahlah, mari kita tinggalkan anak-anak kumuh yang tidak berpendidikan ini. Untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi mempunyai persamaan hak. Malam hari, Ibu Kartini menghampiri Kartini yang sedang duduk santai sambil membaca dan menulis. Kartini, sudah saatnya kamu harus begini. Ibu tidak mau lagi kamu harus belajar. Bu, apakah salah jika wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki pendidikan yang sama dengan pria? Cukup nih, tradisi tetaplah tradisi. Kamu tidak bisa mengubah tradisi tersebut seenaknya saja. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Terserahmu saja. Siap atau tidak siap, kamu harus tetap di pinggir. Saudaraku Stella, aku akan dipilih. Dunia ini membuatku sangat mati berlalu. Mungkin kami juga, tapi mereka bilang perempuan tak perlu sekolah tinggi. Itu yang ingin aku lawan, Bu. Jika kita tidak belajar, siapa yang akan seorang untuk kita? Tapi bahkan kita tidak berkewajiban. Aku akan menulis. Surat-surat ini akan menunjukkan suatu hari nanti akan ada sekolah dan kalian menjadi muridnya. Jika nanti orang-orang merejekmu, memanggilmu perempuan pembangkang, kau tak takut? Takut? Aku lebih takut kekaitan dia, karena dia berarti setuju. Ibu dan Kartini duduk berdua di balik. Ada apa, Ibu? Panggil aku ibu. Kita tidak berada di Belanda. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari di aksara Belanda? Kebebasan, Bu. Apa yang tidak ada di aksara Belanda itu, nih? Tidak tahu, Bu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya berjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengerti apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu. Ibu harap anak-anak bisa belajar dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Sudahkah kamu siap menerima gelar Raden Ayu?
Saya siap menerima pinangan dari Raden Adipati Dali Joyoniningrat dari Rembang, Romo. Tapi saya meminta syarat, Romo. Apalagi? Sudah, ayo cepat sebutkan. Yang pertama, saya tidak mau membasuh kaki yang dibeban oleh perintah, dan saya ingin diperlakukan seperti orang biasa. Dan yang terakhir, saya mengajukan calon suami saya untuk menyetujui dan membantu saya untuk membangun sekolah bagi anak perempuan dan anak desa yang lain. Baiklah, cepat tulis syaratmu dan segera kirimkan ke bagian yang baru. Romo, biarkan saya yang membantu memberikan surat itu ke Bupati Rembang. Sudah pantasnya saya seorang anak mas melindungi dan jaga hatinya bersama. Apakah benar Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Jika Kang Mas tidak setuju dengan persyaratan ini, saya mohon agar Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi masalah antar keluarga. Saya ini tertawa dengan kekhawatiran Ki Ajeng, tapi itu wajar. Itu wajar karena Ki Ajeng belum kenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini ingin meluruskan masalah yang tidak bisa ditulis oleh surat. Sebenarnya saya ingin anak-anak diasuh dengan ibu yang kuat dan berhati mulia seperti Ki Ajeng ini. Saya tidak keberatan dengan permasalahan itu, dan saya akan mengawal Ki Ajeng untuk menggapai cita-citanya. Bagaimana Ki Ajeng? Baiklah. Dikumpulkan dan ditertibkan. Gagasan itu menjadi inspirasi hingga kini. Suasana berubah menjadi kelas masa kini. Anak-anak sedang membaca buku, habis gelap terbitlah yang terang. Di dalam kelas yang nyaman dengan penuh semangat, murid-murid yang ceria dan ibu guru yang mulia hatinya sedang mengajar di kelas. Saya akan memberi pertanyaan untuk kalian semua. Nah, nanti yang bisa boleh langsung angkat tangan ya. Siapa Kartini itu bagi kalian semua? Boleh. Bagi saya, Kartini itu pahlawan, Bu, karena beliau tidak bisa bersekolah. Selanjutnya, saya ingin menjadi guru agar saya bisa mengajar anak-anak desa agar mereka bisa menggapai cita-citanya. Betul. Hei, sadar diri kau. Emangnya kau bisa seperti ini? Iya, memangnya kamu bisa menjadi seperti ini. Ingat, kamu hanya anak desa yang bercita-cita setinggi langit seperti kami ini. Kenapa tidak bisa? Kartini sudah berjasa mengundang yakin dan membela hak wanita. Kita sekarang mewarisi dan meneruskan perjuangan Kartini dengan menggapai cita-cita setinggi mungkin. Hei, Sudah. Kita semua manusia boleh bercita-cita setinggi langit. Sudah, lanjut. Saya guru. Saya ingin jadi dokter karena Kartini mengajariku kalau perempuan bisa punya cita-cita. Betul. Nah, itulah semangat Kartini. Meskipun beliau telah tiada, tetapi semangatnya tetap ada dalam diri kalian semua. Sudah habis ternyata waktunya. Baik, saya akhiri pelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku adalah Kartini. Aku adalah berkat